Hai semuanya. Halo, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Terima kasih untuk menyempatkan waktu menonton videoku ya teman-teman. Terima kasih untuk semua respon positifnya, energi positif yang diberikan kepada Lance Intuition. Semoga semua kepositifan kamu kembali ke kamu, semua doa-doa baik kamu kembali ke kamu ya guys. Kita sama-sama mendoakan ya untuk yang terbaik dan terindah untuk diri kita masing-masing ya. Oke, langsung aja. Ini temanya adalah siapa sih yang selalu membawa namamu di dalam setiap doanya? Siapa yang selalu membawa namamu di dalam setiap doanya ya, teman-teman ya. Ini bisa siapa saja ya hasilnya ya. Bisa saja nanti orang tua kamu atau teman, anak, bahkan pasangan gitu ya. Aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, kita lihat aja. Ikuti intuisi kamu dalam memilih kedua pilihan ini, pilihan satu, pilihan kedua. Kali ini aku bikin penandanya supaya lebih memudahkan kamu ya. Ikuti kata hati kamu teman-teman, ikuti intuisi kamu seperti biasa ya. Pilihan satu dadunya warna putih, pilihan dua ya dadunya warna-warni ya. Oke teman-teman, sebutkan pertanyaannya di dalam hati dan pikiran kalian. Ketika kalian memilih kedua pilihan ini, siapa sih yang sering menyebut namamu di dalam setiap doanya? Pilihan satu, kita mulai ya. Hai, pilihan satu, dadu warna putih ya. Kamu yang secara intuisi, hati kecil kamu yang terdalam, udah ribut banget nih pilih yang putih gitu ya, yang pilihan satu gitu ya. Ini kita cari tahu siapa sih yang sering menyebut namamu di dalam setiap doanya dia ya. Ini bisa siapa saja guys, bisa pasangan kamu, bisa pasangan hidup kamu, bisa kamu sudah menikah ataupun belum dengan orang ini. Yang jelas dia tulus ya mencintai kamu ya teman-teman ya. Atau bisa saja orang tua atau adik kakak kamu, anak kamu, bahkan mungkin ya. Aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa ya teman-teman. Kalau dari awal pembacaan kartunya nanti kamu merasa tidak nyaman, nggak srek dengan pembacaannya, ya mungkin saja bukan energi kamu yang aku baca ya teman-teman. Jadi ikuti saja intuisi kamu, kata hati kamu yang paling dalam. Kalau memang nggak cocok, kalau nggak memang dari awal nggak resonate, nggak nyaman di hati kamu, ya ikuti saja itu ya, ditinggalkan saja ya teman-teman ya, jangan dipaksakan. Ambil energi positifnya, didoakan yang diaminin yang doa-doa baiknya teman-teman ya. Kalau bisa doakan kembali si dia yang mendoakan kamu dengan tulus. Kalau kita bicara soal doa, tentu saja ini pasti yang baik-baik ya teman-teman ya. Tidak ada doa yang tidak baik ya teman-teman. Oke, karena ini general reading, ini pembacaannya sangat umum untuk banyak orang, jadi kemungkinan tidak semua kamu cocok ya. Jadi tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya teman-teman ya. Pilihan satu. Oke, siapa yang mendoakan kamu? Siapa yang menyebut namamu dalam doanya dia ya? Pilihan dadu putih. Oke, Six of Swords atau 6 pedang. Aku akan bacakan informasi yang aku dapat dari setiap tebaran kartu kamu secara random ya, secara acak, berdasarkan intuisiku atau kata hatiku yang paling dalam teman-teman. Jadi kamu tinggal sesuaikan energi kamu sendiri ya. Knight of Wands, Queen of Wands. Oke, fire sign-nya cukup kuat di sini. Fire sign itu Leo, Sagittarius dan Aries ya. Entah energi zodiak kamu atau energi si dia yang mendoakan kamu ya. Oke, di sini ada The Lovers. Teman-teman, di sini ada The Lovers, cuman karena memang sekarang YouTube agak tegas ya teman-teman ya, jadi aku harus tutupi ya, karena gambarnya nggak pakai baju dia gitu ya, untuk menghindari yang tidak diinginkan ya teman-teman. Sebenarnya gambarnya biasa aja sih gitu ya, nggak terlalu yang gimana-gimana banget, cuman ya kita ikuti saja ya peraturan dari YouTube ya. Yang jelas di sini ada The Lovers dan ada Knight of Swords. Oke. Fire sign Leo, Sagittarius dan Aries tadi sudah aku sebutkan. Di sini juga ada air sign, elemen udara ya, ada Gemini, Libra dan Aquarius. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya si dia yang doain kamu ya, siapapun itu ya guys. Oke, Six of Swords. Di sini ada yang sudah berumah tangga, ada yang single parent, sudah punya anak, tapi kamu sudah punya pasangan lagi ya.
tapi mungkin belum kembali menikah gitu ya teman-teman ya. Tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu ya guys. Jadi intinya di sini entah pasangan kamu, entah kamunya sudah memiliki anak atau memang kamu sudah menikah. Yang jelas yang mendoakan kalian ini adalah pasangan kamu yang saat ini sedang menjalin cinta sama kamu. Ada the lovers ya, dia begitu mencintai kamu, tulus banget nih cintanya sama kamu, juga anak kamu ya teman-teman ya. Kalau misalnya situasinya pasangan kamu yang single parent sudah punya anak, kamu juga mencintai dia gitu. Bukan hanya mencintai pasangan kamu, tapi juga kamu mencintai anaknya gitu ya. Pokoknya di sini ada cinta yang tulus, bukan hanya untuk kamu dan pasangan kamu, tapi juga untuk keluarganya gitu ya teman-teman ya. Intinya yang mendoakan kamu ini adalah pasangan kamu, baik kamu sudah menikah maupun belum. Di sini juga ada energi anak, dia mendoakan kamu sebagai orang tuanya gitu ya teman-teman ya. Secara general, secara global di sini ya, aku lihat di sini ada energi pertemanan, pasangan, ya seperti itu ya. Di sini ada Knight of Wands dan ada Knight of Swords. Di sini aku lihat yang mendoakan kamu energinya sangat aktif guys. Dia tidak bisa diem, orangnya suka gercep gitu ya. Jadi nggak suka yang lelet-lelet. Mungkin itu salah satu sifatnya dia gitu ya. Jadi ketika dia tidak melakukan pekerjaannya dia senang sekali mencari kesibukan gitu ya teman-teman ya. Orang yang sangat tegas dari Queen of Wands ya. Orang yang sangat tegas, sangat mandiri, berpenghasilan, intinya dia mandiri lah gitu ya, punya prinsip hidup tidak mau menyusahkan orang lain gitu ya, punya rasa percaya diri yang sangat tinggi dari Queen of Wands, terlihat sangat menarik ya orang ini ya, terlihat sangat menarik secara fisiknya. Aku sedikit kasih informasi, terlihat sangat menarik terutama di mata lawan jenis yang sering membawa doa kamu. Mungkin saja ini pasangan kamu ya teman-teman ya, kita lihat ya. Mungkin saja ini pasangan kamu punya pekerjaan, punya karir yang baik gitu ya. Dari energi pertemanan juga aku lihat kamu sering sering jalan sama orang ini. Ya dia sering mendoakan kamu. Jadi di sini ada energi pasangan dan teman ya. Murni pertemanan di sini aku lihat ya, meskipun memang kamu berteman sama orang ini bukan ini energi pertemanan lawan jenis, tapi tidak ada asmara di situ guys ya. Aku lihat di sini. Tapi juga ada yang perempuan, laki-laki, tapi juga di sini ada yang kamu berteman sama orang ini lawan jenis. Cuman kan kata ada orang banyak bicara kalau misalnya berteman dengan lawan jenis itu nanti pasti ujung-ujungnya ke asmara. Tapi tidak. Di sini sampai sejauh ini aku lihat kamu berteman dengan dia murni pertemanan, tidak ada romansa di situ. Ya sayang sebagai teman saja gitu ya. Dia sering mendoakan kamu, mungkin juga dia tahu masalah-masalah kamu gitu ya. Jadi mungkin dia berdoa untuk kebaikan kamu, kebahagiaan kamu gitu ya. Kamu cepat selesai masalahnya gitu ya teman-teman. Ya, dan pasangan hidup kamu di sini. Pasangan hidup kamu sudah menikah ataupun belum, kamu punya hubungan romansa dengan orang ini ya. Sekarang kita cari tahu itu energi dia yang sering mendoakan kamu ya teman-teman. Orangnya aktif banget, bersemangat banget orangnya, penuh semangat, percaya diri banget, terlihat sangat menarik di mata lawan jenis dari Queen of Wands dan ada Knight of Wands. Orangnya suka tebar pesona. Ya, kalau misalnya kita bicara ini teman kamu, mungkin kamu sering memperingatkan dia ya, tentang sifatnya yang seperti itu. Cuman ya balik lagi ya teman-teman, itu kan ke free will ya, kebebasan untuk mengambil keputusan bertindak seperti itu ya. Tapi sebagai teman yang baik, kamu sudah sering memperingatkan dia tentang sifatnya dia yang suka tebar pesona ini, kayak gitu-gitu ya. Ya tapi kalau kita bicara energi pertemanan di sini yang mendoakan kamu, meskipun dia punya sifat yang seperti itu, tapi dia sering mendoakan kamu gitu ya teman-teman ya. Dia membawa kamu dalam doanya dia. Karena ini murni pertemanan ya, tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, sahabat kita sendiri ini mendoakan kita tuh tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kalau kita bicara pasangan, ya kalau dia tulus mencintai kita, otomatis ya dia berdoa untuk diri kita gitu kan, untuk hubungan kalian, kelancaran hubungan kalian, seperti itu kan ya kan teman-teman ya, seperti itu ya. Oke. Apa sih isi doanya dia untuk kamu teman-teman? Pilihan 1. Oke, isi doanya dia.
Di sini ada Two of Wands, Knight of Coins. Isi doanya dia untuk kamu, isi doanya ya, baik dia pasangan kamu atau teman kamu ya, ini ya. Isi doanya dia untuk kamu apa sih? Pilihan kedua. Oke. Justice, Page of Wands, ada Six of Cups. Oke, satu kartu lagi. Isi doanya dia untuk kamu, pilihan satu. Oke, di sini ada Emperor. Oke, isi doanya dia. Ini aku jelaskan secara keseluruhan ya teman-teman ya. Isi doanya dia terhadap kamu. Oke, aku merasakan dari Two of Wands, hubungan kamu dengan dia, entah kamu memang dia ini adalah teman kamu, sahabat kamu, atau bahkan pasangan kamu ya guys. Ini kayaknya ada yang LDR ya. Jadi ya di sini ada Six of Swords dan ada Two of Wands. Ini kamu LDRan sama dia, tapi memang tidak pernah lost contact ya teman-teman ya. Siapapun dia dari Two of Wands, dia mendoakan. Di sini ada tangga ya teman-teman. Dia sering memperhatikan kamu ya, entah sosial media, entah ya apapun itu ya, entah status-status kamu di WhatsApp gitu ya. Sering memperhatikan kamu dari jauh, meskipun memang tidak pernah lost contact. Aku lihat sih dari Two of Wands, dia mendoakan kesuksesan kamu ya teman-teman. Ada Two of Wands, ada Knight of Coins. Kesuksesan kamu dalam karir, terutama dalam kehidupan, secara keuangan gitu ya. Mungkin saat ini kamu sedang meniti karir gitu ya, sedang mencari pekerjaan mungkin, dan dia mendoakan kamu untuk hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Kamu didoakan supaya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Mungkin saat ini kamu ada yang sedang berhubungan dengan hukum, mungkin ada yang sedang ya yang ada hubungan dengan hukum ya, entah itu status pernikahan atau apapun itu. Dia mendoakan supaya itu semua cepat selesai dan kamu mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sesuai dengan apa yang kamu perjuangkan selama ini gitu ya teman-teman ya. Dari Justice, dari Knight of Coins dan Page of Wands, ya dia mendoakan kesuksesan kamu. Dia mendoakan supaya kamu mendapat pekerjaan yang saat ini mungkin kamu sedang, aku ulangi dari awal, mungkin saat ini kamu sedang mencari pekerjaan atau sedang meniti bisnis kamu gitu ya, sedang merencanakan suatu bisnis gitu. Dia mendoakan tentang hal itu guys gitu ya. Hal-hal yang positif untuk karir, keuangan, financial things kamu, kemandirian kamu gitu ya. Kamu mendapatkan keadilan dari sesuatu yang saat ini sedang kamu perjuangkan gitu ya, yang ada hubungannya dengan hukum gitu ya. Dan kamu mendapatkan keadilan untuk hal-hal menyedihkan, mengecewakan di belakang sana. Dan dia mendoakan supaya kamu mendapatkan keadilan, supaya kamu mendapatkan hal-hal yang membahagiakan, lepas dari kekecewaan kamu di masa lalu. Kamu bisa healing, kamu bisa sembuh dari trauma kamu di masa lalu. Itu yang dia doakan teman-teman ya. Dari Two of Wands sini bukan hanya karir, tapi di sini ada peningkatan spiritual juga, peningkatan hidup kamu dalam segala hal ya teman-teman ya. Mungkin ini doa dari teman kamu ya, cukup dekat hubungannya gitu. Dia tahu banget masa lalu kamu teman-teman. Karena di sini juga ada Justice, dia tahu banget bahwa kamu saat ini sedang berusaha untuk melupakan kekecewaan kamu di masa lalu. Teman kamu ini mendoakan supaya apa yang kamu hadapi, kekecewaan terutama di masa lalu, itu segera berbalik menjadi kebahagiaan gitu ya, yang dia doakan untuk kamu ya guys. Oke, peningkatan spiritual, mungkin saat ini kamu sedang berusaha untuk mengetahui tentang spiritual, supranatural, sedang mencari tahu tentang itu, atau mulai memang mata ketiga kamu sudah mulai terbuka dan dia berdoa untuk yang terbaik untuk kamu gitu ya, tentang hal yang sifatnya spiritual itu gitu ya teman-teman. Dari Six of Cups, oke, dari Knight of Coins di sini aku rasakan khususnya bagi kamu yang LDR ya, aku mendengar khususnya bagi kamu yang LDR, entah memang dia pasangan kamu atau memang teman kamu, ini kamu udah jarang ketemu ya, mungkin kesibukan masing-masing, apalagi dia orangnya sibuk banget gitu, nggak bisa berdiam diri. Tapi dia berdoa supaya rencana kalian untuk bertemu dari Two of Wands dan ada Knight of Coins ya. Rencana kamu ini cukup lama sih teman-teman ya. Dari Knight of Coins ini lama banget. Jadi rencana terus tapi belum terrealisasi untuk bertemu. Dia berdoa untuk segera bertemu sih.
dia udah kangen banget sama kamu nih, ya. Rencana sudah cukup lama banget. Meskipun kalian tidak terpisah kota atau bahkan negara, kalian misalnya masih deket nih jaraknya, tapi memang jarang ketemu guys gitu, karena sibuk, kamu juga sibuk, dia apalagi gitu ya teman-teman ya. Jadi dia berdoa untuk segera bertemu sama kamu gitu ya. Bisa sharing lagi, bisa cerita-cerita lagi, bisa hahaha lagi, ketawa ketiwi lagi gitu ya, sekedar untuk mencurahkan perasaan dia sama kamu. Dia juga pengen tahu cerita kamu, ya gitulah, pengen ketemu ya teman-teman ya. Oke, ya orang ini dari Page of Wands ya. Oh ya, orang ini sering stalking kamu ya, sering memperhatikan kamu, terutama mungkin dari pasangan ya. Biasanya nih yang suka curiga-curigaan LDRan ini pasangan nih ya. Ya teman-teman, dia sering apalagi kalau lagi kangen ya, lagi rindu banget sama kamu, dia sering melihat foto kamu di sosial media ya, dari Two of Wands dan ada Page of Wands gitu ya. Ya balik lagi, tapi memang tidak pernah lost contact ya, hubungan kamu masih baik-baik saja, meskipun itu banyak melalui sosial media, telepon, WhatsApp, video call, segala macam gitu ya teman-teman. Six of Cups, terutama bagi kamu yang memang sudah punya anak, atau kamu single parent, pasangan kamu mendoakan kamu supaya kamu bisa kuat, kamu bisa mendidik anak-anak kamu dengan baik gitu ya. Ini ya, apa namanya, baik teman ataupun pasangan kamu gitu ya, dia berdoa juga untuk anak-anak kamu supaya kamu bisa menjadi sosok orang tua yang baik, kuat gitu ya. Dari The Emperor, aku lihat di sini ada kesuksesan. Kesuksesan itu bukan hanya keuangan ya teman-teman, tapi aku lihat sih memang ada beberapa dari kamu lagi meniti karir di bisnis kamu ya. Kamu lebih suka bekerja sendiri, kamu sedang berwira swasta, lagi menjalankan bisnis, meniti bisnis kamu, yang menurut kamu itu adalah sesuai dengan passion kamu, dan teman kamu atau pasangan kamu ini mendukung kamu sepenuhnya, bahkan mendoakan kamu teman-teman ya, mendoakan tentang bisnis kamu yang sedang kamu jalani saat ini, pelan tapi pasti gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Six of Cups dan ada Emperor ya, di sini ada sosok orang tua, mungkin kamu sudah menjadi orang tua gitu ya, atau mungkin pasangan kamu ini sudah punya anak gitu, atau kamu yang sudah punya anak, single parent, intinya kamu atau pasangan kamu atau bahkan kamu sudah menikah, ini berdoa untuk dirimu supaya kamu bisa menjadi contoh yang terbaik bagi anak-anakmu ya, dari Six of Cups dan ada The Emperor gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kamu single parent, dia menerima kamu sepenuh hati dan anak-anakmu ya, dia mungkin berdoa juga supaya diberi ketulusan ya, diberi ketulusan untuk menerima anak-anakmu gitu ya, bisa mencintai sepenuhnya anak-anakmu gitu. Jadi bukan hanya mencintai dirimu aja, dia juga berdoa supaya anak-anakmu menerima dia mungkin, atau vice versa ya teman-teman ya, tinggal disesuaikan dengan energi kamu sendiri gitu ya. Ya seperti itu, yang mendoakan kamu ada sosok pasangan kamu, entah kamu sudah menikah maupun belum. Di sini ada beberapa yang LDR ya. Kamu ada sahabat kamu di sini, sahabat cukup kental ya teman-teman. Ada yang bersahabat dengan lawan jenis, tapi memang di situ bukan hubungan romansa ya, aku lihat di sini ya teman-teman ya. Doa dia ya tentang rezeki, tentang karir yang kamu sedang jalani saat ini, terutama yang kamu yang berbisnis ya. Dia tahu banget kalau kamu bisnis, kamu tipikal yang nggak suka bekerja di corporate ya, di kantor gitu, bekerja di bawah pengawasan orang lain. Kamu memutuskan untuk berbisnis. Dia mendoakan itu teman-teman ya. Oke, ada yang isi doanya dia supaya urusan kamu yang ada hubungannya dengan persidangan, dengan keadilan itu cepat selesai dan kamu mendapatkan sesuai harapan kamu teman-teman ya. Ya seperti itu. Ada yang mendoakan sesimpel mau bertemu sama kamu ya, entah pasangan kamu atau sahabat kamu nih, karena memang rencananya udah lama banget nih, khususnya bagi kamu yang LDR, dia cuma pengen ketemu sama kamu, cerita-cerita lagi gitu ya teman-teman ya. Energinya di sini juga ada water sign, Scorpio, Cancer dan Pisces ya, entah memang energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia yang mendoakan kamu. Di sini juga earth sign ada, Taurus, Virgo dan Capricorn ya. Oke teman-teman, saran untuk kamu, let love light the way. Oke, biarkan cahaya dari cinta itu mengiringi jalanmu, juga mengiringi jalannya dia ya teman-teman ya. Biarkan cahaya cinta dari Tuhan dan alam semesta itu mengiringi setiap jalanmu, setiap langkahmu untuk tujuan baik ya teman-teman ya. Oke, saran untuk kamu. Oke, bebaskan, lepaskan semua
kepedulianmu, semua keinginanmu kepada Tuhan. Ya, kamu bebas berdoa apa saja, sebanyak apapun yang kamu minta, teman-teman, tapi lepaskan itu semua. Jangan memaksa Tuhan, ya. Mungkin kita sebagai manusia bebas berdoa, berkeinginan apa aja, tapi ujung-ujungnya kan kehendak Tuhan yang bekerja, gitu ya teman-teman. Di sini release your cares at God, ya. Jadi to God. Jadi lepaskan semua keinginanmu, doa-doamu kepada Tuhan saja. Kamu meminta saja, gitu ya. Meminta yang baik-baik tentunya ya teman-teman, tapi selebihnya ikhlaskan semuanya ke dalam kehendaknya Dia, ya teman-teman ya. Trust your path, ya, sama seperti release your cares to God ya teman-teman. Percaya dengan perjalanan hidupmu, ya, percayalah pada perjalanan hidupmu. Yakin bahwa misalnya perjalanan hidupmu menurut kamu cukup mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan kamu. Percaya aja dengan jalannya, karena apapun kekecewaan yang kamu rasakan, entah di belakang sana, entah memang saat ini kamu jalani, percaya aja itu untuk menuntunmu menuju ke jalannya Tuhan, ke jalan yang terbaik untuk kamu, sesuai dengan kehendak pencipta, sesuai dengan kehendak semesta, gitu ya teman-teman. Dijalani saja, jangan jauh-jauh dari doa, curhat sama Tuhan, curhat sama teman kamu, sama orang tua kamu, sama orang-orang yang kamu cintai dan kamu percaya, gitu ya. Saling mendoakan, saling menguatkan, gitu ya teman-teman, dan percaya dengan jalanmu. Kamu disupport oleh Tuhan, kamu disupport oleh alam semesta, kamu juga disupport sama orang-orang yang tulus mencintai kamu melalui doa-doanya mereka, melalui kehadirannya mereka. Ya teman-teman ya, itu dia yang dengan tulus mendoakan kamu, ya. Di situ tadi sudah aku berulang kali, ya. Dan isi doanya mereka, ya teman-teman. Semoga doa kamu, doanya dia, semoga dijawab yang terbaik oleh Tuhan pencipta kita. Bye-bye. Halo, pilihan kedua yang memilih batu warna-warni. Dadu, ya. Kita cari tahu yuk. Siapa sih dia yang sering membawa namamu di dalam doanya dia? Ya, siapa sih dia yang membawa namamu dalam doa-doanya dia? Bacaan ini sangat umum ya teman-teman, jadi tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana, ya. Aku nggak tahu nih seberapa banyak yang tertarik dengan videoku, seberapa banyak yang menonton videoku, aku nggak tahu, ya teman-teman. Aku serahkan semua pada semesta, ya teman-teman ya. Kalau memang dari awal pembacaan kamu merasa nggak cocok, kamu merasa nggak nyaman, ikuti kata hati kamu. Disarankan untuk sangat mengikuti kata hatimu atau intuisi kamu yang paling dalam ya teman-teman ya. Belajar peka dengan intuisi kamu. Kalau dari awal memang tidak cocok, tidak merasa nyaman, ya mungkin saja bukan energi kamu yang aku tarik ya teman-teman ya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Nanti aku jelaskan secara random, secara acak, apa adanya. Tapi aku yakin karena kita bicara tentang doanya si dia untuk kamu ya, entah siapapun itu orangnya, itu pasti yang terbaik. Aku tidak percaya ada doa itu yang buruk. Doa itu pasti energinya positif. Positif untuk hidup kita, yang terbaik untuk hidup kita. Ya, karena doa itu adalah memohon kepada Tuhan, kepada pencipta kita dan alam semesta gitu ya. Jadi doanya pasti baik untuk kita. Ya, teman-teman, kita cari tahu ya. Oke, pilihan kedua kita lihat dia yang membawa namamu dalam setiap doanya. Oke. The Empress. Ada sosok orang tua terutama ibu. Ya, atau pasangan bagi kamu yang sudah punya pasangan, entah menikah atau belum, tapi di sini sudah ada pernikahan ya di antara kamu. Ada Seven of Pentacles. Ya, 7 koin. Ada The Chariot. Oke. Di sini ada Four of Wands. Oke. Ini energi dia yang sering membawa namamu dalam doanya ya, teman-teman ya. Oke, ada Wheel of Fortune dan ada Three of Wands. Oke. Ada yang LDR di sini, entah sama orang tuanya, entah sama pasangannya. Di sini secara global, secara menyeluruh, secara keseluruhan, aku lihat di sini ada energi pasangan hidup kamu sudah menikah, ya. Bahkan kamu sudah punya anak, bahkan mungkin pasangan kamu, khususnya bagi kamu yang menonton videoku ini Divine Masculine, pasangan kamu saat ini sedang mengandung, mungkin, ya teman-teman ya.
jelas ada pernikahan. Kalaupun kalian belum menikah tapi hubungan kamu cukup serius, di sini ada Four of Wands, sudah ada lamaran, sudah ada rencana pernikahan, gitu ya teman-teman ya. Oke. Fire sign Leo, Sagittarius, Aries, ada earth sign itu Virgo, Capricorn dan Taurus, kuat Taurus ya. Ada water sign itu Pisces, Cancer dan Scorpio, kuatnya di Cancer. Ya, energi zodiak kamu atau energi zodiaknya si dia yang berdoa untuk kamu. Dari The Empress, aku lihat di sini ada pasangan hidup kamu yang bahkan sekarang mungkin sedang mengandung. Kalian sedang menunggu kehadiran si baby itu, ya, sedang dalam keadaan bahagia banget, bangga banget gitu ya, teman-teman ya. Dia pasangan hidupmu yang bangga banget sama kamu, pencapaian kamu. Juga di sini ada sosok ibu, orang tua, kuatnya di ibu ya. Tapi bisa juga di sini sosok ayah gitu. Tapi kuatnya aku lihat sih ibu. Dia mendoakan kamu, teman-teman ya. Ada pasangan hidup, ada pasangan kamu yang saling mencintai karena di sini kuat ada pernikahan. Bahkan di sini ada Wheel of Fortune dan ada Three of Wands ya. Kamu ada yang LDRan sama orang tua kamu atau sama pasangan kamu ini, teman-teman. Saat ini energinya dia ini lebih ke pasangan ya, dari Seven of Pentacles. Ini lebih ke pasangan kamu yang mungkin saat ini memang fokusnya sama kerjaan juga. Mungkin dia lagi meniti karirnya dia, terutama kalau pasangan kamu lagi berbisnis ya. Dia lagi, terutama bagi kamu yang jarang ketemu atau LDR ya, dari Seven of Pentacles, ada The Chariot, ada Wheel of Fortune dan ada Three of Wands. Dia sering banget perhatiin kamu di sosial media. Dia sedang menunggu kehadiran kamu, pertemuan kalian yang mungkin udah jarang banget ketemu, terutama bagi yang LDR jarang ketemu ya. Dia sedang sabar menunggu terrealisasinya rencana kalian untuk bertemu gitu ya. Kalau kita bicara orang tua, dia tipikal yang sangat sabar banget sih guys, dari The Empress dan Seven of Pentacles ya. Dia sabar banget menunggu kamu untuk datang gitu ya. Ya meskipun itu sekedar hanya untuk melepaskan rindu sama orang tua kamu gitu ya teman-teman. Ya ada di Chariot ya. Ini pasangan yang mendoakan kamu. Dia pengen banget kamu datang. Dia mendoakan itu juga. Dia mendoakan kesuksesan kamu juga, karena The Chariot ini lambang ini ya, kesuksesan. Entah kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman. Kamu juga saat ini sedang meniti karir kamu. Entah kamu bekerja di suatu perusahaan atau memang kamu sedang berbisnis. Tapi dia mendoakan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu, mendoakan keberuntungan kamu dari Wheel of Fortune ya teman-teman ya. Mungkin saat ini kamu sedang dalam tahap yang tidak begitu nyaman di pekerjaan kamu, tapi dia mendoakan supaya itu cepat berlalu dari Wheel of Fortune ya. Supaya itu semua cepat berlalu, keberuntungan kamu, kesuksesan kamu dalam hal karir dan keuangan kamu kembali bergerak gitu ya. Meskipun pelan tapi pasti nggak apa-apa, yang penting ada kemajuan, itu yang dia doakan mungkin gitu ya. Dari Three of Wands ya, di sini ada yang LDR. Dia sering memperhatikan kamu, dia sering berharap kalau bakalan ketemu gitu ya. Intinya ini pasangan kamu atau orang tua kamu yang jarang ketemu sama kamu ya teman-teman. Di sini kalau pilihan satu tadi ada energi pertemanan, tapi kalau di sini jujur aku lihat hanya energi pasangan dengan orang tua ya teman-teman ya. Ini energi dia yang sering mendoakan kamu. Ini ada LDR, kuat banget energinya LDR ya. Hubungannya jarak jauh dengan orang tua kamu atau bahkan dengan pasangan kamu. Oke, kita lihat isi doanya mereka ya, entah itu orang tua kamu atau pasangan kamu ya, karena di sini sudah kelihatan energinya dia yang mendoakan kamu adalah orang tua dan pasangan ya. Yang saat ini lagi sibuk banget meniti karir juga sih, terutama kalau pasangan kamu nih bukan diem-diem aja gitu ya. Meskipun jarang ketemu sama kamu, tapi dia bukan diem-diem aja, dia juga pekerja keras ya guys. Dia tipikal yang sangat sabar meniti karirnya dia, menunggu pertemuan kalian. Dia cukup sabar, tipikal yang cukup sabar, tipikal orang yang secara spiritual dan rohani dan kehidupan dunianya dia sudah sangat seimbang ya. Orangnya sangat dewasa teman-teman, sangat bijak gitu ya, yang mendoakan kamu ini intuitif banget, intuisinya cukup kuat gitu. Apalagi kalau kita bicara orang tua perempuan ya teman-teman, ibu kamu ini intuisinya sangat kuat. Dia ya sisi spiritual dan sisi duniawinya dia cukup seimbang ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lihat isi doanya dia
mereka yang mendoakan kamu. Di sini ada Priestess ya, ini doanya kuat banget ya teman-teman ya. Ada Priestess atau the High Priestess. Oke, kita cari tahu isi doanya dia untuk dirimu. Pilihan kedua, isi doanya dia untuk dirimu. Ya, orang ini sangat ini ya teman-teman, mengerti tentang spiritual dan supranatural ya, intuitif banget nih orangnya ya. Oke, ada Three of Swords. Saat ini dia sedang bersedih, atau kamu yang sedang bersedih dari Three of Swords ya. Yang jelas kalian berdua saling merindukan sebenarnya, cuman karena kesibukan masing-masing, mungkin LDR juga gitu ya, yang membutuhkan mungkin kalau misalnya jarak jauh nih kan butuhnya bukan hanya kesehatan yang prima saja gitu ya untuk saling bertemu, tapi dibutuhkan biaya juga kan. Itu yang membuat kalian mungkin kalau untuk bertemu nih nggak semudah itu gitu ya, apalagi kalau jaraknya jauh. Oke, isi doanya dia. Isi doanya dia untukmu, pilihan kedua. Queen of Swords ya. Four of Swords. Dua kartu lagi, isi doanya dia untuk kamu, pilihan kedua. Oke guys, isi doanya dia yang memilih pilihan kedua ya. Doanya dia untuk kamu. Kalau doa pasti positif ya teman-teman ya. Oke, di sini ada Temperance. Temperance-nya aku agak tutup ya teman-teman, karena ya kamu tahu sendiri peraturan dari YouTube sudah agak ketat ya. Jadi aku menghindari teguran ya. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, ada Temperance. Aku tutup ya. Oke, di sini juga ada King of Swords. Oke, khususnya bagi kamu yang jarang menghubungi dia. Khususnya bagi kamu yang jarang menghubungi dia, entah kamu LDR atau tidak ya teman-teman. Dia berdoa supaya kamu, kesibukan kamu bisa berkurang dan bisa menyempatkan waktu untuk menghubungi dia, bahkan bertemu sama dia. Orang tua kamu kah atau pasangan kamu kah gitu ya teman-teman ya. Karena memang dia rindu banget dari Three of Swords ya. Dia pengen kamu menghubungi dia. Ada Queen of Swords dan ada King of Swords. Ini jelas adalah dia ingin dihubungi, dia menantikan telepon dari kamu. Kalau dia mengerti kok kalau misalnya kamu sibuk, bahkan dia pun sibuk gitu ya. Apalagi kalau di sini ada jarak yang memisahkan kalian. Dia mengerti tentang kesibukan kamu, dia mengerti tentang keuangan kamu gitu ya. Dia mengerti jarak yang harus kalian tempuh gitu untuk bertemu. Tapi dia minimal dia pengen kamu menghubungi dia. Khususnya bagi kamu yang memang belum menikah, kamu punya pasangan yang LDR, dia merasa kamu sibuk dengan kesibukannya dia, kamu sibuk dengan kesibukanmu sendiri, dia pun seperti itu, kamu hilang timbul gitu ya. Dia merasa di ghosting teman-teman, dia merasa kamu tidak tulus mencintai dia. Banyak sekali pikiran-pikiran buruknya dia, tapi dia berdoa supaya kamu bisa menghubungi dia lagi gitu. Dia berdoa supaya pikiran buruknya dia ini sama kamu itu tidak terjadi, bahwa kamu ngeghosting dia misalnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Dia berdoa sesimpel ya kamu bisa menghubungi dia, bisa meluangkan waktu untuk menghubungi dia gitu ya teman-teman ya. Setidaknya kalau memang tidak bisa bertemu, bisa melepaskan rindu itu, rindunya dia ke kamu itu ya melalui telepon ya gitu kan. Di telepon atau video call itu kan bisa ya, meskipun sebentar bisa cerita-cerita juga, bisa tahu kegiatan masing-masing juga kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, dari Four of Swords, isi doanya sama kamu supaya kamu dalam kesibukan apapun kamu bisa beristirahat ya. Kamu bisa meluangkan waktu untuk beristirahat selain untuk menghubungi dia, entah itu memang orang tua kamu atau bahkan pasangan kamu. Di sini berdoa supaya kamu bisa menyempatkan waktu beristirahat. Jadi mungkin kamu tipikal orang yang sulit untuk dibilangin ya teman-teman, apalagi kalau kamu lagi fokus sama pekerjaan atau suatu hal gitu. Kamu tipikal orang yang sulit untuk dikasih tahu, dikasih nasihat. Dan menurut dia yang mendoakan kamu, hanya doa yang bisa menggerakkan hati kamu, hanya pencipta yang bisa menggerakkan hati kamu. Jadi ya sudah, keinginan dia untuk melihat kamu sedikit beristirahat di sela-sela kesibukan kamu dan aktivitas kamu. Dia berharap kamu bisa beristirahat ya. Dia berharap kamu lebih dekat dengan penciptamu. Dari Priestess dan ada Four of Swords ya. Dia berdoa supaya Tuhan tidak jauh dari kamu. Dia berdoa supaya kegiatan kamu beribadah itu tidak kamu lupakan, meskipun kamu memang
sibuk banget, terutama bagi kamu yang berbisnis ya, lagi meniti bisnis kamu gitu ya. Dia berdoa supaya kamu nggak lupa sama penciptamu gitu ya. Toh juga yang yang membimbing kamu di dalam setiap kegiatan kamu, di dalam setiap usaha kamu apapun itu kan pencipta juga gitu ya. Selain usaha kamu, selain actionnya kamu, tapi kan pencipta juga. Jadi ya dia berdoa supaya kamu tidak jauh dari Tuhan ya. Sibuk boleh, berkegiatan apapun itu boleh, bahkan melakukan hobi-hobi kamu ya. Aku lihat juga kamu suka, kamu banyak banget melakukan hobi gitu ya. Di lepas dari kegiatan kamu berkarir, kamu melakukan banyak hobi gitu ya. Tapi itu yang membuat kamu jadi kayak sedikit lupa diri gitu. Jadi itu yang membuat kamu sedikit jauh dari Tuhan. Itu yang tidak diharapkan dari mereka yang menyayangi kamu, mereka yang mendoakan kamu. Mereka berharap kamu kembali ke pencipta, tidak melupakan pencipta. Ya seperti itu, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kamu masing-masing gitu ya, teman-teman ya. Ada Priestess dan Four of Swords. Jelas di sini doanya dia ya supaya kamu juga menyeimbangkan semua kegiatan kamu dengan kekuatan doa dan bahkan bermeditasi gitu ya, teman-teman ya. Oke, dari Queen of Swords dan ada King of Swords, aku rasakan energinya. Mereka ini mendoakan supaya kamu terhindar dari orang-orang yang memang tujuannya nggak baik untuk hubungan kalian, untuk hidup kalian, untuk diri kalian ya. Karena aku rasakan entah siapa mereka ya, entah orang tua kamu atau pasangan kamu ini merasakan kamu memang dikelilingi dengan orang-orang yang memang tujuannya adalah tidak baik sama kamu ya. Dan mereka mendoakan supaya kamu bisa bersikap tegas terhadap orang-orang yang memang kamu sadar bahwa orang-orang ini tidak baik untuk hidupmu, untuk karirmu, untuk hubungan kalian, misalnya kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Dia berdoa supaya kamu bisa tegas terhadap mereka yang tujuannya nggak baik lah untuk kamu gitu ya, teman-teman ya. Bisa peka untuk terhadap mereka yang memang tujuannya nggak baik sama kamu, dan kamu bisa bersikap tegas. Kamu bisa menseleksi orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu terhindar dari orang-orang yang memang tujuannya nggak baik. Dia doa sebagai perlindungan untuk kamu ya, teman-teman ya, supaya kamu terhindar dari orang-orang ini, orang-orang macam ini yang tujuannya nggak baik lah untuk kamu, bukan teman yang baik gitu ya, teman-teman ya. Dari Temperance aku rasakan doanya mereka ke kamu, terutama kalau kamu sudah menikah ya. Di sini ada energi cinta yang begitu besar, kamu bahkan mencintai dia juga gitu ya. Dia supaya kamu supaya tetap setia sama dia ya. Hubungan kalian berhasil, hubungan percintaan kalian berhasil, meskipun LDR, meskipun jarang ketemu, tapi kamu tetap bisa setia sama dia. Begitupun sebaliknya, dia pun berdoa untuk dirinya sendiri ya guys, dari Temperance, supaya dia bisa menjaga kesetiaannya dia sama kamu, supaya hubungan percintaan ini tetap langgeng, supaya cintanya nggak pudar gitu ya, teman-teman ya. Bahkan jarak itu tidak bisa memisahkan kalian. Itu doa-doa yang baik untuk hubungan kalian lah dari Temperance ya. Kamu bisa menjaga kepercayaannya dia. Kalau misalnya kita bicara orang tua, terutama orang tua perempuan, di sini ibu, dia berdoa supaya kamu mendapatkan cinta sejati kamu ya, supaya kamu bisa mendapatkan cinta sejati kamu, supaya kamu bisa bersatu dengan cinta sejati kamu. Kalau kamu misalnya saat ini sudah punya pasangan gitu ya, ibu kamu ini berdoa supaya pasangan kamu ini bisa menjadi pasangan yang saling menghargai sama kamu. Dari Temperance ya, aku rasakan energinya teman-teman. Ini doanya sangat tulus sih ya, doanya penuh dengan cinta, penuh dengan ketulusan, penuh dengan pengharapan gitu ya, teman-teman ya. Kamu harus peka terhadap orang-orang yang di sekitar kamu ya, teman-teman, karena bahkan mereka pun merasakan bahwa ada beberapa orang-orang yang ada di sekitar kamu ini tujuannya nggak baik ya. Kamu harus peka itu. Mereka melindungi kamu melalui doa-doanya mereka ya, melalui cintanya mereka dari Temperance. Siapapun itu, entah ibu kamu atau memang pasangan kamu nih ya. Saran untuk kamu, express yourself through creativity. Kamu disarankan di sini untuk lebih meningkatkan kekreativitasan kamu ya. Mungkin supaya kamu terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kamu nggak bengong-bengong aja saat kamu tidak ada kegiatan gitu ya. Express yourself through creativity. Kemungkinan dari kekreativitasan kamu itu bisa menghasilkan uang, bisa saja ya kan, teman-teman. Ekspresikan dirimu melalui kekreativitasan kamu gitu ya, sarannya.
Face your future with boldness and strength ya. Hadapi masa depan kamu dengan keberanian, dengan ketegasan gitu ya. Balik lagi, kamu tahu kamu harus seperti apa untuk orang-orang yang memang kamu tahu tidak baik untuk kamu. Hadapi masa depan kamu dengan keberanian, dengan ketegasan. Ketegasan dalam memilih siapapun yang terbaik untuk hidup kamu. Siapapun yang terbaik untuk di lingkaran kamu ya, di circle kamu ini ya, teman-teman ya. Express yourself through creativity. Mungkin saja dengan kekreativitasan kamu ini kamu jadi apa ya, pikiran kamu ini nggak kosong, jadi tidak membiarkan pikiran kamu kosong sehingga hal-hal yang buruk itu datang gitu ya teman-teman. Sibukkan diri kamu dengan kekreativitasan kamu. Kreativitasan itu kan bisa aja kamu menyanyi, bisa aja kamu membuat buku, bisa aja kamu melukis. Banyak ya kekreativitasan kamu ya. Hobi kamu lah, lakukan saja hobi kamu yang positif gitu ya teman-teman. Pilihan kedua, The Age of Light. You've been training for this for lifetime. Oke. Kamu sudah terlatih menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan kamu. Sudah lama kamu terlatih. Jadi kamu jangan, ada hubungannya dengan face your future with boldness and strength ya teman-teman, karena kamu sudah terlatih. Ya setiap kita mungkin sudah terlatih ya teman-teman ya, menghadapi kekecewaan, tidak apa ya, semua yang terjadi di dalam hidup kita tidak sesuai dengan harapan kita, itu sudah terlatih banget kita. Dan yakinlah bahwa kamu bisa menghadapi kehidupan kamu di masa yang akan datang, supaya lebih tegas, supaya lebih berani menghadapinya gitu ya, karena belajar dari pengalaman di masa lalu kan seperti itu, terutama pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman ya teman-teman ya. Kamu sudah terlatih untuk menghadapi segala kesulitan kamu di sepanjang hidup kamu sudah terlatih. Jadi ya nggak usah takut menghadapi masa depan kamu ya. Di sini ada Virgo, kuat banget ya. Di sini ada Sagittarius, ada air sign atau elemen udara, itu Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Itu energi zodiak kamu atau energi zodiak dia yang berdoa untuk kamu. Teman-teman semoga resonate, semoga cocok. Doakan kembali hal yang positif untuk mereka yang mendoakan kamu, siapapun itu orangnya ya teman-teman. Semoga cocok ya. Tetap berharap kepada pencipta kita. Bye bye.